Selamat sore breeders dan insan brilian dimanapun berada. Apa kabar? Mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat ya. Sore hari ini kita akan berbincang menarik nih. Ada topik yang menarik, ada emiten yang rencananya akan go public gitu ya. Sore hari ini kita akan banyak mengulas terkait emiten baru tersebut. Sudah hadir di tengah-tengah kita ada Pak Kris Wijaya selaku Direktur Utama PT Esa Medika Mandiri. Selamat sore Pak Kris. Selamat sore Mas. Dan juga Pak Jason ya selaku Direktur Keuangan dari PT Esa Medika Mandiri Tbk yang rencananya akan IPO dalam waktu dekat ini. Di kesempatan podcast kali ini saya juga ditemani Mbak Ayu dari Investment Banking BRI Dana Reksa Sekuritas. Baik, menarik ini Pak Kris dan Pak Jason ya. Sebagaimana yang kita tahu PT Esa Medika Mandiri ini salah satu emiten yang bergerak di bidang perdagangan alat kesehatan. Alat kesehatan ini kaitannya dengan industri kesehatan tentu salah satu industri yang menarik gitu ya. Yang tak lekang oleh waktu Pak. Bisa kita bilang seperti itu ya Pak. Boleh cerita Pak, ini Esa Medika Mandiri perjalanannya seperti apa Pak? Oke, ya makasih Mas Dana untuk pertanyaannya. Jadi memang PT Esa Medika Mandiri itu kita sudah memasuki tahun ke-26 ya. Jadi kita didirikan di tahun 2000. Dari awalnya kita merupakan perusahaan distribusi alat kesehatan. Berjalannya waktu kita mengikuti perkembangan industri di alat kesehatan di Indonesia. Kita juga masuk ke industri produksi alat kesehatan dalam negeri. Nah, sejak itu di tahun 2020 ya kita memulai industri alat kesehatan dalam negeri. Nah, yang awalnya kita dari awal itu kita selalu fokus di barang-barang ruang operasi dan ruang ICU. Jadi alat-alat seperti instrumen bedah, meja operasi, lampu operasi, electrocauter, ada mesin anestesi dan juga ada ventilator gitu ya untuk di ICU. Nah, itu kita menambahkan juga dengan barang-barang produksi dalam negeri. Jadi yang kita produksi dalam negeri saat ini ada barang-barang seperti patient monitor, ada electrocardiograph, ada USG, ada infusion pump, syringe pump. Nah itu juga sejak kita memulai itu, jadi kita juga mendapatkan kerjasama dengan prinsipal-prinsipal kita yang dari luar negeri nih. Yang tadinya kita hanya sebagai agen tunggalnya mereka, akhirnya kita jadi kerjasama dengan mereka gitu untuk memproduksi alat-alat mereka di Indonesia. Jadi kayak contohnya tadi saya sudah sebutkan ada electrocauter, ada lampu operasi. Nah ini yang dari prinsipal kami yang dari Jerman ini akhirnya mau kerjasama dengan kami untuk membuka line produksi di Indonesia. Jadi sekarang ini kita sudah memulai produksi alat-alat mereka dan kita juga jual dengan brand mereka di Indonesia. Oke, menarik ya Pak Kris. Jadi tadi Pak Kris cerita alat-alat yang kalau kita masuk IGD nih Pak, kita baru masuk mobil ke rumah sakit, masuk ruang IGD, itu alat-alatnya udah familiar ya Pak, maksudnya yang sudah diproduksi oleh PT Esa Medika Mandiri ya Pak. Iya betul. Oke, dari ruang IGD sampai ruang perawatan Pak. Ruang operasi. Ruang operasi gitu ya, ruang iya, operasi. Iya. Jadi ya ini alat-alat yang vital semua ya Pak Iya, untuk betul. penanganan kesehatan. Iya. Tentunya. Dan waktu 26 tahun juga perjalanan yang tidak pendek Pak. Betul. Banyak tantangan pastinya Iya. Pak. Iya. Apa ya Pak tantangan, boleh cerita Pak di hari ini Pak? Oke, jadi salah satu tantangan ya mungkin nanti Pak Jason juga bisa tambahin ya. Salah satu tantangan yang kita hadapi itu adalah selalu perubahan regulasi dari pemerintah. Jadi memang seperti tadi saya sampaikan kan kita masuk ke dunia industri alat kesehatan dalam negeri. Itu memang untuk mensupport permintaan dari pemerintah Indonesia gitu. Jadi memang awalnya kita hanya distribusi ya. Nah 2016 itu sudah keluar instruksi dari Presiden Jokowi pada saat itu untuk percepatan industri alat kesehatan dalam negeri. Nah memang itu perlu waktu ya untuk diterapkan dan pada saat COVID itu tahun 2020 itu benar-benar terasa. Jadi memang kita tidak mempunyai barang-barang produksi dalam negeri dan kita kesulitan gitu ya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan rumah sakit pada saat COVID itu gitu. Nah itu juga jadi mendorong kami untuk memulai produksi alat kesehatan dalam negeri. Baik,
Baik. Jadi memang salah satu tantangannya adalah regulasi dari pemerintah. Iya. Tapi di balik tantangan itu sebetulnya pemerintah sangat mendorong ya Pak untuk percepatan industri Iya, betul. seperti ini Iya, ya Pak. iya. Mungkin Pak Jason ingin tanya sedikit Pak terkait dengan tadi Pak Kris sudah banyak cerita perjalanan. Sebetulnya prospek industri ini untuk ke depan seperti apa Seperti ya Pak? apa ya? Iya Pak. Kalau saya melihat prospek industri alat kesehatan itu sangat baik dan sangat positif, terutama kalau kita melihat, kita simpel saja sih melihat adalah dari komitmen pemerintah terhadap sektor kesehatan. Di mana kita melihat setiap tahun dana APBN untuk sektor kesehatan itu selalu meningkat. Jadi kita bisa melihat komitmen dari pemerintah untuk sektor kesehatan yang artinya prospek kesehatan pun juga sangat baik, terutama dalam sektor pemerintah, sektor swasta pun kita bisa melihat di mana banyak sekali pembangunan rumah sakit swasta dari yang tipe yang sangat besar atau tipe internasional ya, sampai juga dengan tipe yang mungkin yang lebih kecil, dengan skala yang lebih kecil. Tapi kita melihat dengan populasi Indonesia 288 juta penduduk, itu adalah prospek yang sangat besar sekali, yang kalau kita melihat seharusnya tidak akan slowing down, malah harusnya semakin tahun prospek itu semakin bagus, terutama di mana kesadaran atas masyarakat Indonesia di pedalaman juga akan kesehatan sudah mulai membaik, dan itu tentunya prospek yang membuat prospek ini lebih baik. PTSA terus mendukung program pemerintah untuk penyediaan alat-alat kesehatan di seluruh penjuru rumah sakit. Kalau boleh tahu Pak, sekarang paling jauh di mana ya Pak? Waduh, kalau paling jauh Papua. Papua sudah masuk ya Pak? Papua sudah masuk, dari Aceh pun juga. Jadi kalau bisa dibilang kami pernah mensuplai dari Sabang sampai Merauke. Oh oke. Baik. Jadi memang kalau kita lihat tadi Pak Jason cerita 288 juta Penduduk. jiwa, rasa-rasanya yang memiliki akses kesehatan juga masih terbatas gitu ya Pak. Iya. Sehingga ini menjadi peluang yang sangat baik tentunya Iya. ke depan. Betul. Apalagi kalau kita lihat data gitu ya Pak, perbandingan rasio antara satu wilayah gitu ya dengan rumah sakit maupun ketersediaan tenaga kesehatan juga masih jauh ya Pak ya. Iya, betul. Belum Masih optimal. jauh sekali, di mana kalau kita melihat bed ratio ya, atau ranjang pasien terhadap jumlah penduduk, pada saat ini Indonesia hanya memiliki 1,4 tempat tidur per 1.000 per 1.000 penduduk. Yang ini sangat masih jauh di bawah dari standar WHO, di mana standarnya adalah 2 bed atau 2 ranjang pasien per 1.000 penduduk. Jadi kalau kita melihat prospeknya sangat bagus sekali untuk pertumbuhan sektor kesehatan di kedepannya. Baik. Ini memang ya industri kesehatan ini nggak ada matinya ya Mbak Yu. Iya, benar. Sampai kapanpun rasa-rasanya tetap akan ada dan pastinya bertumbuh seiring pertumbuhan jumlah penduduk dunia ini Pak, khususnya Indonesia gitu. Kemudian menarik juga ini untuk kita gali nih Pak Kris dan Pak Jason. Sebetulnya kalau kita lihat market sebenarnya saat ini gitu, boleh kita dikasih gambaran Pak terhadap kompetitor atau peers gitu ya. Iya, nanti saya coba jelaskan sedikit ya. Maksudnya untuk melihat market share di dunia alat kesehatan ini agak sulit ya. Oke. Kebetulan kita punya produk portfolio itu di market segmen tertentu, di mana kita cuma masuk di perawatan ruang operasi dan ruang ICU. Jadi kita nggak punya peers yang apple to apple. Jadi ada company lain yang mungkin punya produk yang sama, tapi mereka tidak mempunyai portfolio produk seperti kita gitu. Jadi mungkin dia hanya distributor atau produsen mesin anestesi dan ventilator misalnya gitu kan. Nah, sedangkan kita kan lebih komplit. Baik, Pak Kris dan Pak Jason. Ini Breeders dan Instant Brilliant tentunya ingin tahu juga nih bagaimana produk-produk yang ada di PT Esa Medika Mandiri gitu ya. Kalau kita boleh tahu, sekarang proporsi lokal dan impornya seperti apa? Oke. Mungkin tadi sudah saya sampaikan ya, kita dari awal tuh memang distributor aja ya. Distributor berarti kan full import. Tapi sejak kita punya produksi dalam negeri itu proporsinya sudah mulai berubah ya.
apalagi dengan support dari pemerintah Indonesia yang sangat mendahulukan pembelian untuk produksi alat kesehatan dalam negeri. Jadi mungkin per hari ini sudah mendekati 50-50 nih ya, 50% gitu ya, untuk barang impor dengan barang lokal yang kita miliki. Yang mendukung percepatan industri dalam negeri juga ya Pak. Iya. Baik, kalau kita lihat ini tentunya dalam satu bisnis kan pasti kita lihat muaranya kemana gini Pak. Customernya siapa gitu Pak. Tadi Pak Kris dan Pak Jason banyak cerita pemerintah gitu ya, Departemen Kesehatan dan lain sebagainya gitu ya. Kalau swastanya bagaimana ya Pak? Oke. Swasta kita memang sempat tidak terlalu fokus di situ ya. Karena kita memang dari awal kebanyakan fokusnya ke pemerintah. Tapi kita lihat dengan produk yang kita miliki sekarang ini, kita punya benang operasi PT Indonesia ya, dengan kita JV dengan pihak luar, itu kita bisa penetrate lagi masuk ke rumah sakit swasta. Nah, selain itu juga sebenarnya kita di rumah sakit swasta juga sudah ada penjual barang-barang yang kita miliki gitu. Jadi kayak electrocauter kita, mesin anestesi, itu sebenarnya juga masuk ke customer kita yang di rumah sakit swasta. Apakah ke depan swasta ini juga akan menjadi fokus yang akan dibesarkan oleh PTESA Medica Pak? Iya betul. Ya memang kita seperti saya sampaikan tadi, kita juga harus berfokus ke rumah sakit swasta ya. Nah, jadi memang kedepannya kita juga harapkan kita bisa lebih berkembang untuk penjualan di rumah sakit swasta. Ya. Semakin menarik British dan Insan Brilian gitu ya. Jadi sudah tergambar strategi kedepannya akan seperti apa gitu ya untuk ekspansinya. Jadi inline dengan rencana IPO-nya gitu ya Pak. Pak Jason, saya ingin beralih ke Bapak gitu ya. Kalau kita lihat dari kinerja keuangan Pak, khususnya dalam 3 tahun terakhir, menunjukkan pertumbuhan yang baik gitu ya Pak. Boleh cerita Pak, driver utamanya apa Pak? Oke, ya mungkin saya cerita terkait pertumbuhan revenue kami ya. Mungkin juga saya sampaikan di mana kami ini selain perusahaan yang sangat fokus dengan pembelian-pembelian di pemerintah, kami adalah perusahaan yang sangat fokus terhadap tender atau project soft loan yang diberikan oleh Multilateral Development Bank. Salah satu contohnya seperti dari Islamic Development Bank, dari World Bank, Asian Development Bank, dan juga AIIB. Kalau kita melihat banyak sekali soft loan yang diberikan oleh MDBs tersebut untuk Kementerian Kesehatan dan juga untuk pemerintah Indonesia. Dan kami memang perusahaan yang sangat berpengalaman dalam tender, bisa dilihat juga dari track record-nya kami, di mana kami sudah menyelesaikan banyak sekali tender-tender dari Multilateral Development Bank dengan skala yang sangat-sangat besar ya. Jadi kalau kita melihat pertumbuhan revenue dari tahun 2023 ke 2024 dan ke 2025, itu tentunya juga salah satunya adalah pendorongnya adalah dari project-project soft loan. Di mana project soft loan itu barrier to entry-nya lebih sulit lagi dibandingkan project atau dana pemerintah yang reguler, di mana dengan adanya soft loan, tender soft loan tersebut persyaratan-persyaratannya sangat tinggi. Jadi dengan kami memiliki pengalaman yang ada, tentunya kami bersyukur jadi kami bisa mengikuti tender-tender tersebut. Jadi kalau kita melihat pertumbuhan revenue kami dari tahun 2023 sampai ke 2025 itu sangat signifikan sekali ya, dari 173 miliar menjadi 454 miliar di tahun 2025. Kemudian dari sisi laba juga bagus ya Pak ya? Iya, tentunya tren yang sama akan mengikuti juga ya. Kita melihat dari gross profit kami, dan kemudian yang meningkat secara signifikan dengan tren yang positif, dan juga pertumbuhan net income tentunya juga mengalami tren yang positif juga begitu. Selain dari sisi ini Pak, dari sisi pertumbuhan pendapatan, ada kiat-kiat khusus mungkin Pak dalam menjaga biaya nih. Biasanya kan inline tuh Pak antara pendapatan dengan biaya gitu, sehingga Bapak bisa menjaga posisi net income-nya di growth yang baik gitu Pak. Iya, betul. Memang kalau kita melihat
kalau kita bicara terkait cost ya Iya. atau terkait expense gitu, itu kan adalah satu hal yang seiring revenue naik pasti expense juga naik. Tapi tentunya kan kita juga perlu memerhatikan di mana fixed cost-nya kami dan juga variable cost kami. Jadi kalau bila mana fixed cost itu kan satu hal yang sudah pasti ya. Betul, Pak. Jadi pada saat titik tertentu dalam revenue kami itu adalah di mana kami bisa mendapatkan net profit margin yang lebih tinggi atau ya net profit margin percentage yang lebih tinggi ya. Jadi tentunya yang bisa kami cut down adalah dari sisi variable cost-nya. Baik, jadi mudah-mudahan ini ke depan juga bisa terus grow-nya terjaga ya, Pak. Pastinya kalau kita melihat dari net profit margin dari percentage ya, di mana dari tahun 2023 sampai 2025 itu net profit marginnya perubahannya sangat signifikan. Itu salah satunya dikarenakan juga pertumbuhan revenue yang signifikan dan juga tentunya ada adjustment dalam variable cost tersebut. Baik, Pak. Nah, ini juga dengan pertumbuhan yang bagus gitu ya, Pak, dengan laba yang baik, tentu ini menjadi salah satu modal yang baik juga untuk melangkah ke lantai bursa, Pak. Iya. Nah, ini mungkin yang banyak ditanyakan oleh publik, Pak. Iya. Kenapa Bapak punya rencana untuk go public? Mungkin boleh cerita, Pak. Apakah ada agenda-agenda pengembangan lanjutan atau seperti apa, Pak? Ya mungkin salah satu alasan kita go public itu adalah untuk rencana pengembangan kami. Jadi kita ada rencana untuk mengembangkan portfolio produk yang kami miliki saat ini. Tadi sudah saya sempat sampaikan terkait benang operasi ya. Iya. Nah itu benang operasi sebenarnya kita sudah melakukan penjualan itu sejak 2016. Nah pada situ tapi kita masih import. Nah sejak tahun ini kita sudah mempunyai benang operasi produksi dalam negeri. Nah, jadi selain benang operasi ini yang masuk kategori barang habis pakai, kami mempunyai rencana untuk menambah portfolio barang habis pakai kami. Jadi mungkin kedepannya nanti selain benang operasi ini ada beberapa barang habis pakai yang akan kami produksi di Indonesia dan akan kita jual di rumah sakit baik pemerintah maupun swasta. Jadi inline dengan yang tadi gimana caranya masuk lagi ke rumah sakit swasta gitu ya. Betul. Jadi dengan tambahan barang habis pakai yang nanti akan kita miliki, tentunya kita akan bisa meningkatkan penjualan di rumah sakit swasta gitu. Artinya ada scalable secara bisnis juga akan bertumbuh secara eksponen, kira-kira seperti itu ya, Pak. Iya. Baik, nah sama yang menarik ini, Pak. Sekarang ini kita tahu, Pak, kondisi market gitu ya, Pak. Ada isu dari global, war dan lain sebagainya. Kemudian di sisi domestik juga mungkin masih ada beberapa hal gitu ya yang menjadikan market kita meresponnya mungkin menjadi tantangan tersendiri lah kira-kira gitu, Pak. Kemudian Bapak memutuskan untuk IPO di timing seperti ini, Pak. Kenapa, Pak? Oke, kalau mungkin ditanya kenapa sekarang gitu. Betul, Pak. Jawaban kami mungkin kenapa tidak. Karena kalau tadi yang kita sudah bicara, tadi kita sudah diskusi juga dengan Pak Danan juga, di mana kita melihat memang industri kesehatan itu nggak ada habisnya gitu lah ya. Evergreen kalau kita bilangnya. Jadi di mana biasanya ada sedang ada masalah pun, sektor kesehatan malah menjadi sektor yang biasa pertumbuhannya malah lebih baik gitu kan. Jadi kami melihat satu itu tidak ada hubungannya yang secara negatif terhadap sektor kesehatan, di mana emiten kami adalah dalam sektor tersebut gitu. Jadi kalau ditanya kenapa sekarang, tentunya kami menjawab ya kenapa tidak gitu. Karena kami melihat kapanpun waktunya untuk sektor kesehatan, emiten di sektor kesehatan adalah waktu yang tepat. Baik, ini salah satu poin yang saya suka nih jawabannya. Kenapa sekarang, kenapa tidak gitu yang sampaikan gitu ya. Karena memang teman-teman semua bahwa industri kesehatan ini ya salah satu sektor yang bisa dibilang evergreen gitu ya. Sampai kapanpun selama umat manusia masih ada gitu ya, Pak. Betul. Maka ini akan tetap bisa tersedia gitu ya. Kemudian yang menarik juga, Pak, ketika IPO ini Bapak apakah punya
target sasaran investor tertentu atau bagaimana? Mungkin Pak Kris. Ya kalau dari saya sih mungkin kita tidak ada target tertentu ya. Iya. Jadi memang tujuan kita IPO kan memang untuk go public. Tentunya kita mengharapkan investor seperti apapun bisa join ke kita ya. Yang penting sejalan dengan kita mau growth bareng-bareng. Ya itu aja sih. Jadi tidak ada preferensi tertentu gitu untuk investor tertentu. Iya, apalagi semakin kesini ya Pak, jumlah investor khususnya investor retail ini juga Iya, betul. pertumbuhannya juga sangat baik gitu ya Iya. Pak. Ya mudah-mudahan dengan hadirnya emiten-emiten yang bagus juga ini juga menjadi salah satu preferensi Iya. pilihan bagi investor retail khususnya maupun institusi juga untuk bisa masuk dan tumbuh bersama. Iya. Gitu ya Pak Kris dan Pak Jason gitu ya. Iya. Berikutnya Mbak Ayu, Ya. ini kita masuk ke agenda berikutnya. Ya. Struktur go public dari PT Esa Medika Mandiri ini seperti apa Mbak Ayu? Iya. Dengar-dengar sih menarik. Oh pasti. Oke. Jadi kalau untuk strukturnya sendiri yang ditawarkan itu ada sekitar 30% dari modal yang ditempatkan di struktur penuh. Nah, itu mungkin lebih gampangnya dicerna itu size-nya berapa banyak sih gitu yang mau di fundraise oleh perseroan gitu ya. Kurang lebih itu ada di sekitar 269 miliar rupiah. Oke, 269 miliar. Ya. Nah, mungkin kalau investor juga bertanya-tanya gitu ya, berapa sih price range atau jumlah harga ya yang investor bisa berpartisipasi nih dalam IPO ini gitu ya. Nah, kita membuka price range-nya itu di sekitar Rp446 sampai dengan Rp515 per sahamnya. Dan tentunya kami BRI dan Reksa Sekuritas itu merupakan salah satu penjamin pelaksana emisi di IPO ini. Gitu. Ya secara angka sizable gitu ya tadi Mbak Ayu ya untuk menarik intensi dari investor-investor untuk sama-sama join di IPO PT Esa Medika Mandiri. Iya. Oke, jadi Mbak Ayu untuk jadwalnya sendiri kira-kira seperti apa Mbak Ayu? Ya, jadi untuk jadwalnya itu dimulai dari hari ini dan nantinya mungkin dari investor bisa menghubungi ya penjamin pelaksana emisi yaitu kami untuk melakukan proses pemesanan. Nah, baik Mbak Ayu, berarti breeders dan insan brilian semua harus siap-siapin uangnya dari sekarang nih ya Pak Kris dan Pak Jason supaya nggak kehabisan. Karena biasanya IPO gini menjadi magnet tersendiri untuk investor, terutama investor domestik gitu ya Pak ya, seringkali kehabisan gitu ya dan mudah-mudahan tadi sudah disampaikan secara prospek emitennya bagus gitu ya, pertumbuhan beberapa tahun ke belakang juga oke, dan mudah-mudahan strategi ke depan bisa berjalan dengan lancar, ditambah dengan percepatan di IPO ini, sehingga harapannya tentu nanti minat yang masuk Pak untuk IPO ini bisa melampaui ekspektasi yang diharapkan. Baik Pak Jason dan Pak Kris, thank you gitu ya. Thank you. Kita tutup gitu ya, mungkin ada closing statement harapan terkait dengan IPO PT Esa Medika Mandiri nih Pak. Silakan Pak Jason. Oke, mungkin saya duluan ya. Kalau dari kami tentunya dari saya juga berharap, kalau terkait harapan adalah kami berharap IPO ini berjalan lancar dan juga investor-investor tentunya setelah mendengarkan podcast ini juga tertarik untuk berinvestasi dalam di emiten kami yang tentunya kami berkomitmen setelah kami melakukan IPO ini, kami berkomitmen untuk menjadi pemain utama industri alat kesehatan nasional yang tentunya dengan dukungan dan support dari IPO ini kami tentunya bisa mencapai komitmen tersebut. Pak Kris mungkin? Ya mungkin saya tambahin dari Pak Jason ya closing statementnya. Ya mungkin selain komitmen juga kita juga fokus ya. Jadi ke pertumbuhan dari perseroan kami untuk tetap melakukan kegiatan distribusi yang selama ini kami telah lakukan
dan juga manufaktur alat kesehatan yang kami miliki melalui anak-anak perusahaan kami. Jadi komitmen kami adalah ya di situ aja gitu, kita nggak kemana-mana. Luar biasa Pak Chris, Pak Jason, sekali lagi terima kasih untuk waktunya di podcast kita kali ini. Kita doakan bersama mudah-mudahan agenda IPO ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Investor juga minat daripada investor juga bisa melampaui ekspektasi. Baik breeders dan insan brilian dimanapun berada, demikian podcast kita kali ini. Sangat menarik tentunya ulasan yang sudah dibahas. Jangan lupa untuk baca prospektus ya, pahami isinya, pahami bisnisnya sebelum berinvestasi. Terima kasih breeders dan insan brilian semua. Nantikan seri podcast kami berikutnya. Jangan lupa follow sosial media resmi BRI Dana Reksa Sekuritas. Bye bye.